Hola, makasih udah klik video ini. Now you're watching Ada Dindada. Ini adalah video bagian ke-6, bagian terakhir dari kasus pembunuhan berantai legenda Danau Hiran. My name is Dean. The story continues here. こいつだ遠野英二あんたがジェイソンの正体だ Si dokter langsung buru-buru nyalain lampu di kamar itu nggak mungkin, bukankah Tono-sang sudah dibunuh? Istrinya si bos nanya, jadi jasad siapa yang kita semua lihat di perahu pagi itu? Kindaichi bilang, itu sepupunya Miyuki, Kikawa Shigeru. Pada hari pertama tur ini, Tono baru tahu kalau ternyata Kikawa Shigeru nggak datang atas namanya sendiri. Dan pas Tono tiba di pondok, Tono menelpon Shigeru dan mereka berdua janjian untuk ketemu di suatu tempat terdekat. Pada saat itu, Tono sudah berencana untuk membunuh Shigeru dengan memanfaatkan perahu bot. Sebagai orang yang berpikiran kritis ya, Itsuki nanya, tapi kalau ada peserta tur yang nemuin perahunya duluan dan terus kabur, si Tono ini mau gimana nanti? Kindaichi jelasin lagi, kalau itu si Tono ini sudah memperhitungkan dengan baik. Semua orang yang dari peserta tur itu adalah orang yang menjangkit hidrofobik yang disebabkan kecelakaan kapal Oriental 3 tahun yang lalu. Jadi, bahkan kalaupun pada tahu soal kebenaran perahu bot, bahkan orang yang sebagai tour guide sekalipun, dia nggak akan menyebutkannya. Bener kan? Kyujo Sotaro-san? Si tour guide mengiyakan pernyataan Kindaichi tadi, dan dia merasa sangat malu soal itu. Dan tour guide juga udah minta maaf pas lagi diintegrasi sama Kindaichi tadi sore. Kindaichi ngelanjutin penjelasannya soal perahu di danau. Gara-gara gambarnya si pelukis, keberadaan perahu itu jadi terekspos. Dengan memanfaatkan apa yang terjadi pada Miyuki di hutan, Tono ini berakting menyedihkan dan berpura-pura ngerasa bertanggung jawab. Yang padahal kenyataannya, dia udah punya rencana untuk menemui Shigeru di seberang Danau Hiren untuk membunuhnya. Pada sore itu, benar-benar Kindaichi nggak sedikit pun berpikir bahwa si Tono pergi untuk melakukan pembunuhan. Setelah rencananya Tono untuk keluar dari kumpulan peserta tur itu berhasil, si Tono ini langsung membunuh Shigeru di sana. Tono membelah wajahnya, memakaikan pakaiannya si Tono ke badannya si Shigeru, dan menaruhnya di perahu. Tono samarkan jasadnya Shigeru dengan terampil. Ironisnya, pada pembunuhan pertama dan kedua, sebenarnya Tono ini nggak berniat untuk membelah wajahnya mereka. Tapi karena Shigeru nggak ikut dalam tur tester, akhirnya si Tono memutuskan untuk membuat wajah semua korbannya agar nggak bisa dikenalin lagi. Agar si Tono bisa menggunakan wajahnya dia sendiri pada jasadnya si Shigeru yang Tono tempatkan di perahu. Dan itu membuat semua orang berpikir bahwa seorang Tono yang sudah mati ini gak mungkin menjadi Jason. Tapi bahkan dengan trik sepintar ini, ada satu celah. Meskipun Tono memaksakan pakaiannya pada Shigeru, jam tangannya Tono gak cocok dengan pergelangan tangannya Shigeru. Tono berpikir jika trik yang dia buat akan terbongkar jika posisi lubang pada beltnya berubah. Jadi Tono nggak makaikan jam tangannya dia pada jasadnya Shigeru. Hal itulah yang justru memicu kecurigaan Kindaichi. Mendengar penjelasannya dari Kindaichi, Tono ini malah senyum menyeringai gitu. Kayak gitu. Si Jason palsu ini bilang kalau Kindaichi itu salah. Tono ngomong, bahkan walaupun untuk balas dendam, Tono nggak bisa berpisah dengan jam tangan itu. Dia nggak bisa berpisah dengan kenang-kenangan berharga dari Keiko. あの時計だけは手放すわけにはいかなかった大切な稽古の形見だけはな Mendengar nama Keiko, si dokter yang lagi berdiri seketika ambruk.
kata si dokter, sudah kuduga. Itu kamu orang yang mati pada waktu itu, Goizumi Keiko-san. Semua orang di situ pada bertanya-tanya dong, ini siapa lagi sih Goizumi Keiko? Lalu si dokter ini mengungkapkan bahwa Goizumi Keiko adalah gadis yang dulu dia bunuh. The Plank of Carneades. Sejarah Yunani pada tahun kedua sebelum Masehi. Seorang pria yang terapung dari sebuah kapal yang tenggelam berpegangan pada sepotong papan. Tapi ada yang lain yang selamat ingin berpegangan juga di papan yang sama. Tapi orang pertama berpikir kalau papannya bisa tenggelam jika mereka berdua berpegangan di situ. Jadi orang pertama mendorong orang kedua yang baru datang dan menenggelamkannya. Si pria pertama disidang atas perbuatannya, tapi dia dinyatakan tidak bersalah. Dan kejadian itu disebut The Plank of Carneades. Itsuki yang sedikit mengerti soal hukum menambahkan, hukum kriminal bab ketiga pasal ke-7 soal pelarian darurat. Melakukan hal-hal untuk menyelamatkan nyawa sendiri, bahkan dengan mengorbankan nyawa orang lain, hal itu nggak bisa dituntut. Lalu tanpa dipaksa, sang dokter menceritakan kisah sebenarnya. Dari tragedi yang terjadi pada 3 tahun yang lalu, ketika kapal Oriental tenggelam. Saat itu, ketika si dokter selamat dengan sebuah kapal karet, ada satu gadis yang dengan putus asa, dia berpegangan pada tas kopernya si dokter. Pas dokter coba untuk menarik gadis itu ke atas perahu karetnya, perahunya mulai berguncang hebat. Terus si dokter mikir dong, kalau dia membiarkan gadis ini naik ke atas perahu, perahunya akan tenggelam. Lalu si dokter bilang bahwa dia melakukan satu hal yang sangat kejam yang bahkan dia sendiri nggak bisa percaya dia bisa melakukan hal itu. Si dokter mengakui bahwa dia baru tahu dari berita di koran bahwa gadis yang dia tinggalkan di laut itu hanyalah anak perempuan yang berumur 15 tahun yang bernama Goizumi Keiko. Sejak saat itu, untuk bertobat dari dosanya, sekuat tenaga si dokter menjadikan dirinya relawan untuk kebutuhan medis. Si dokter mencoba menyelamatkan banyak nyawa sekuat tenaga dan mental yang dia bisa. Tapi, merasa nggak tahan dengan semua omongannya si dokter, Tono teriak, "Kau membunuh Keiko!" Kindaichi yang masih kepo dia nanya, "Apakah Keiko adalah kekasihmu?" Buka mulutlah si Tono, dia cerita kalau Keiko dan dia besar di sebuah panti asuhan yang sama. Mereka hidup dengan bergantung satu sama lain, benar-benar cuma mereka berdua gitu. Tapi 10 tahun yang lalu, mereka berdua diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Tono bilang dia dibesarkan dengan baik di rumah keluarga bernama Tono sebagai anak dari pasangan suami istri yang kaya raya. Sedangkan Keiko diperlakukan seperti pelayan di keluarga bernama Goizumi. Mereka berdua dilarang untuk saling bertemu, jadi saat waktu sudah berlalu beberapa tahun, mereka berdua lanjut ketemu secara diam-diam. Tadinya Tono merasa sudah cukup bahagia hanya dengan berada di sisinya si Keiko. Katanya si Tono, bahkan jika sekalipun kisahnya mereka berdua sama menyedihkannya dengan sepasang kekasih dari legenda Danau Hiren, selama tetap saling mencintai, Tono merasa itu udah cukup. Tapi Keiko nggak begitu. Akhirnya mereka berencana untuk kabur ngetrip berduaan. Perjalanan kapal Oriental yang sudah mereka berdua rencanakan diketahui oleh orang tua angkat mereka masing-masing. Jadi si Tono ini nggak bisa naik ke kapal itu. Dan tragedi itu pun terjadi. Si Tono mendengar sebuah kabar bahwa ada orang yang mendorong Keiko dari kapal penyelamat. Jadi si Tono minta ke polisi untuk melakukan investigasi, tapi mereka nggak melakukan apapun. Dan bilang kalau hal yang terjadi pada Keiko nggak bisa ditindaklanjut di jalur hukum.
merasa hancur sehancur-hancurnya saat melihat jasadnya Keiko dengan mata kepalanya Tono sendiri. Dia terpaku sama tangan kanannya Keiko yang memegang sesuatu. Pas dia lihat, ternyata Keiko sedang menggenggam sebuah hiasan gantungan yang berinisial SK. KS. Tono hanyut dalam kesedihannya. Dia pandangin jasadnya si Keiko dari kepala sampai kaki. Dia liatin tangan kanannya Keiko. Jam tangan yang lagi dipakai Keiko masih berdetak waktunya. Tapi pemiliknya justru udah gak bernyawa. Dia cium bibirnya Keiko yang udah membiru. Tono merasa sangat sedih karena ciuman pertama dan sekaligus terakhir mereka berdua terasa begitu sangat dingin. Setelah ciuman itu, Tono memutuskan untuk menjual jiwanya pada iblis. Jika hukum tidak bisa mengadili orang itu, maka Tono sendiri yang akan melakukannya, kata Kindaichi. Jadi kamu ambil list nama-nama penumpang yang inisialnya KS atau SK, tapi kamu gak tahu siapa pemilik sebenarnya dari gantungan kunci berinisial KS itu? Si Tono jawab, iya, itulah kenapa. Aku pikir ya udah biarin aja, aku bunuh aja semua orang-orang itu. Kalian mikir ini hanya rencana tolol kan? Bagiku, nyawa Keiko lebih penting daripada 100 nyawa kalian. Habis ngomong gitu, si Tono langsung ngeberontak ngelepasin diri dari Itsuki dan si tour guide. Terus dia ngeluarin alat kayak remote pemicu bom gitu di tangannya dia. Si Tono ngancem akan ngeledakin bomnya. Dia bilang, sama seperti saat dia ngebakar habis jembatan tali itu, kalau dia tekan tombol switchnya, semua orang akan mati menjadi debu. Emang rada-rada ya si Itsuki malah nantangin, lah ledakin aja, kau juga akan ikut mati. Diem pak, dia serius, kata si Kindaichi. Semua orang di ruangan cottage-nya itu udah pada panik ngelihat si Tono yang udah siap ngeledakin diri. Semua orang otomatis pada mundurin badan mereka ke tembok cottage-nya si Itsuki, kecuali si Kindaichi. Nah tiba-tiba si Tono ini ngambil kapaknya dia yang tadi dia mau pakai buat ngebunuh si Itsuki. Terus dia lemparin kapak itu ke arah si Kindaichi, ke depannya Kindaichi. Si Tono minta si Kindaichi untuk ngebunuh si dokter pakai kapak itu. Jelas si Kindaichi nggak mau dong. Tapi si Tono ini ngancem, kalau Kindaichi mau dia ngelepasin semua orang yang ada di situ, pokoknya Kindaichi harus bunuh si dokter itu dulu. Si Tono ngedesek Kindaichi banget. Dia bilang kalau Kindaichi nggak perlu ngerasa bersalah untuk mengorbankan orang demi dirinya sendiri. Mirip The Plank of Carneades. Si Tono teriak lagi, lakukan seperti apa yang dia lakukan terhadap Keiko. Kindaichi juga ikutan kesel di sini. Udah cukup. Kamu pikir orang yang hidup dengan mengorbankan nyawa orang lain itu bisa hidup bahagia? Kamu pikir dokter ini bisa hidup tanpa menderita? Kamu lakuin ini semua, kamu pikir Keiko bakal bahagia apa? Mendengar omongannya Kindaichi, justru si Tono ini malah udah begini nih, tangannya udah siap-siap mencet alat pemicu bomnya. Si dokter yang ngeliat itu langsung maju ke depan ngebelakangin si Kindaichi posisinya. Terus si dokter itu ambil kapaknya, dia arahin mata pisau kapak itu ke lehernya dia sendiri. Si dokter bilang kalau dia sendiri juga udah capek hidup menderita karena dihantui rasa bersalah dan mimpi buruk di laut itu. Itu posisi kapaknya tuh udah di lehernya si dokter gitu, tinggal gesek aja urat-urat di lehernya, udah si dokter tuh udah bisa langsung putus kayaknya. Tapi di saat-saat genting itu, Miyuki sambil tertatih-tatih dengan kakinya yang luka parah, dia muncul dari balik pintu masuk cottage-nya si Itsuki. Kata Miyuki, hentikan, aku mohon hentikan. Ngedengar suaranya Miyuki, semua orang langsung nengok ke dia, termasuk si Tono. Mukanya Tono shock banget ngelihat si Miyuki yang mergokin dia dalam keadaan kacau seperti itu. Di benaknya si Tono, yang dia lihat pada saat itu bukan sosok Miyuki lagi, tapi sosok kekasihnya, Keiko. Dia lihat sosok Keiko yang memelas minta dia untuk menghentikan tindakannya dia itu.
Miyuki nanya, kenapa orang sebaik Tono Senpai malah melakukan hal seperti ini? Si Tono yang isi kepalanya udah campur aduk, udah gak bisa ngebedain ini Keiko atau Miyuki. Dia neriakin Miyuki kalau dia itu ngotorin tangannya dengan darah seperti itu untuk dia, untuk Keiko sebenarnya. Setelah itu si Itsuki dan Kindaichi kejar si Tono, tapi gak kekejar. Tono lari menuju perahu di Danau Hiren. Dia naik ke perahu itu, dia nyalain mesinnya, dia bawa perahu itu ke tengah-tengah Danau Hiren. Dan dia meledakkan dirinya sendiri di sana. Saat itu, sebagian Danau Hiren berubah menjadi merah karena darah yang mengalir dari tubuhnya Tono Eiji. Dia tenggelam di danau itu bersama dengan jam tangan Keiko yang ia kenakan. Tono! くそ、湖の方へ逃げるぜ。まさか。トノさん。秘伝子が赤く染まっていく。悲しい恋人たちの伝説を秘めた湖が今また繰り返された伝説を悲しんで。 Anehnya, di waktu subuh yang penuh tragedi itu, seluruh air di Danau Hiren berubah menjadi merah. Padahal waktunya masih jauh dari pukul 16.35. 湖面を赤く染め上げたのか。こうして5人もの死者を出した秘伝子殺人事件は静かに幕を下ろした。 Mereka semua mandangin danau itu tanpa sepatah kata pun. Sambil mandangin danau yang berubah menjadi merah itu, di sini Kindaichi mikir, mungkin Danau Hiren dengan legenda yang menyedihkan itu berubah menjadi merah, tapi tidak pada waktunya, karena Danau Hiren itu sendiri sedang merasa simpati terhadap legenda yang saat ini sedang terulang kembali di sana. Beberapa hari kemudian, setelah keadaan Miyuki sudah membaik, dia udah bisa masuk sekolah lagi. Si Miyuki dan Kindaichi ketemuan sama Itsuki di cafe burger deket SMA Fudo, tempat kemarin-kemarin Miyuki makan siang sama si Tono. Itsuki nanya, gimana luka di kaki kamu? Miyuki jawab, oh ya udah baikan kok. Terus si Itsuki ngasih tahu kalau dia itu nyari beberapa hal setelah kejadian Danau Hiren itu. Dan dia menemukan sesuatu. Itsuki ngasih selembar foto gitu ke Kindaichi. Kindaichi sama Miyuki kaget. Loh kok ada fotonya si Tono sama si Miyuki mesra gitu posenya. Katanya Kindaichi, loh ini kan fotonya Tono sama Miyuki. Miyuki bingung dong karena dia gak inget kalau dia pernah ngambil foto itu. Itsuki ngejelasin kalau itu di foto itu memang bukan si Miyuki, melainkan si gadis yang sangat dicintai oleh Tono, Goizumi Keiko. Miyuki yang masih terheran-heran komentar, ini mirip banget sama aku, kayak kembar. Kindaichi tuh kayak, oh pantesan waktu itu Tono ngira si Miyuki itu Keiko. Terus Itsuki ngomong, di pikirannya Tono, Miyuki itu adalah Keiko. Kalian lihat deh di belakang fotonya. Kalian bakalan lebih kaget lagi. Kindaichi balik tuh fotonya. Di situ tertulis tanggal 5 bulan 4 tahun 1994 di Kamakura dengan adik perempuan. Ternyata tuh Keiko adik kandungnya, woi. Incest. 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 Ah. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya.
Capek deh. Si Itsuki ngejelasin kalau dari hasil pencariannya diketahui bahwa Keiko adalah saudara kandung dari Tono Eiji. Sebelumnya juga si Tono juga pernah bilang kan kalau mereka itu pernah di satu panti asuhan. Kalau kamu masih inget ya, di video sebelum-sebelumnya si Tono, di video pertama apa ya, si Tono ada dia ngejelasin soal sepasang kasih yang dilarang untuk bersama. Akhirnya mereka bunuh diri di Danau Hiren. Jadi yang dimaksud Tono dari hubungan yang dilarang itu, ya karena sepasang kekasih legenda Danau Hiren itu ternyata saudara kandung. Yo. Dan dari kejadian ini pula, Itsuki Yosuke menjadi sangat respect dengan Kindaichi. Makanya di kasus-kasus berikutnya, permintaan tolong jenis apapun dari si Kindaichi, Itsuki ini selalu mencari cara biar dia bisa nolongin. Dari kejadian ini, Itsuki Yosuke ini menjadi salah satu karakter yang sadar akan kecerdasannya dan kebaikan hati yang dimiliki Kindaichi. Please kasih pendapat kamu soal cerita kali ini, komen di bawah ya. Dan untuk kamu yang masih penasaran ada perbedaan apa aja sih cerita dari kasus Danau Hiren ini, yang versi manga, versi anime, versi live actionnya, cari tahu sendiri ya dengan baca komiknya. Beli komiknya, beli online atau ke buku ke toko buku terdekat. Ya, untuk anime sama live actionnya kamu bisa googling banyak. Oke. Saya butuh dukungan kamu, like video ini, share link video ini sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya ke semua medsos kamu. Ajak semua orang untuk nonton video ini dan subscribe, ada di dada. Tolong subscribe ya, wajib. Jangan nonton doang. Makasih ya kalau udah subscribe, makasih. Oh ya, jangan lupa nyalain semua loncengnya, ting 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 ting, karena saya belum tahu kapan saya bisa upload video selanjutnya. Alright, that's all for now. Look forward to my next videos. My name is Dean. The story ends here. Later. あ、聞いたよ。大変でしたね。ああ。本物のジェイソンだけど、彼の死刑は2年も前に執行されてましたよ。そうなんですか。ああ、それからこれ遠野英二と小泉恵子の写真です。みゆきにそっくり。それであの時。僕も驚いたんですが、その2人は正真正銘血のつながった兄と妹だったんですよ。え？お二人は血のつながった兄弟じゃなくて本当良かったですね。あ？何それ。でもさ、本当私にそっくりで。全然違う。胸が。ちょっと。